Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan, hiduplah seorang gadis bernama Maya. Maya adalah seorang pelukis yang selalu mencari inspirasi dari alam sekitar. Setiap hari, dia berjalan-jalan di sekitar danau yang terletak di pinggiran kota, mengamati keindahan alam yang selalu berubah seiring waktu. Suatu hari, saat senja mulai menyelimuti langit dengan warna-warna emas dan merah, Maya duduk di tepi danau dengan kanvas dan cat airnya, berusaha menangkap keindahan momen itu. Saat itulah dia melihat seorang pria berdiri di kejauhan, memegang kamera dan memotret pemandangan yang sama. Pria itu tampak begitu terpesona oleh keindahan senja, sama seperti Maya. Tanpa sadar, Maya merasa tertarik untuk mengenalnya. Dia memutuskan untuk mendekati pria itu dan memperkenalkan diri. "Senja yang indah, bukan?" kata Maya dengan senyum hangat. Pria itu menoleh dan tersenyum. "Ya, sangat indah. Saya Arga, seorang fotografer. Dan kamu?" "Aku Maya, seorang pelukis. Senang bertemu denganmu, Arga." Mereka berdua mulai berbicara tentang kecintaan mereka pada seni dan alam. Maya merasa nyaman berbicara dengan Arga, seolah-olah mereka sudah saling mengenal sejak lama. Mereka berbagi cerita tentang perjalanan hidup mereka, mimpi-mimpi mereka, dan bagaimana seni telah menjadi bagian penting dari hidup mereka. Hari-hari berikutnya, Maya dan Arga mulai sering bertemu di tepi danau. Mereka menikmati senja bersama, berbagi cerita dan tawa. Setiap momen yang mereka habiskan bersama menjadi kenangan manis yang tak terlupakan. Maya merasa bahwa dia telah menemukan seseorang yang benar-benar memahami dan menghargai dirinya. Suatu hari, Arga mengajak Maya untuk mengunjungi sebuah tempat rahasia yang dia temukan saat menjelajahi pegunungan di sekitar kota. Tempat itu adalah sebuah lembah tersembunyi yang dipenuhi dengan bunga-bunga liar yang berwarna-warni. Maya terpesona oleh keindahan tempat itu dan merasa sangat beruntung bisa berbagi momen ini dengan Arga. "Tempat ini luar biasa, Arga. Terima kasih telah membawaku ke sini," kata Maya dengan mata berbinar. "Aku senang kamu menyukainya, Maya. Aku ingin tempat ini menjadi tempat spesial bagi kita berdua," jawab Arga dengan senyum lembut. Mereka duduk di atas rumput, menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Arga mengambil kamera dan mulai memotret Maya yang sedang melukis pemandangan lembah. Maya merasa sangat bahagia dan bersyukur memiliki Arga dalam hidupnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rahasia yang disimpan oleh Arga. Suatu hari, saat Maya sedang berada di studio Arga, dia menemukan sebuah surat yang tergeletak di meja. Surat itu tampak seperti hasil pemeriksaan medis. Dengan hati-hati, Maya membukanya dan membaca isinya. Hatinya hancur saat mengetahui bahwa Arga menderita penyakit yang serius dan waktu yang dimilikinya tidak banyak lagi. Maya merasa bingung dan sedih. Dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan ini. Namun, dia memutuskan untuk tetap berada di sisi Arga dan membuat setiap momen yang mereka miliki menjadi berarti. Maya berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan memberikan yang terbaik untuk Arga, meskipun itu berarti harus menghadapi rasa sakit dan kehilangan. Maya dan Arga menghadapi banyak rintangan, tetapi cinta mereka semakin kuat. Mereka berdua berusaha untuk tetap positif dan menikmati setiap hari yang mereka miliki bersama. Maya terus melukis, terinspirasi oleh cinta dan keberanian Arga, sementara Arga terus memotret, mengabadikan setiap momen indah yang mereka lalui. Mereka melakukan banyak hal bersama, dari menjelajahi tempat-tempat baru hingga menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Setiap momen menjadi sangat berharga bagi mereka. Maya merasa bahwa cinta mereka memberikan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Suatu hari, Arga merasa sangat lemah dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Maya merawatnya dengan penuh kasih sayang, memastikan bahwa Arga merasa nyaman dan dicintai. Meskipun situasinya sulit, mereka tetap berusaha untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Pada suatu senja yang indah, Arga merasa sangat lemah. Mereka duduk di tepi danau, memandang matahari terbenam. Arga memeluk Maya erat-erat dan berbisik, "Terima kasih telah membuat hidupku begitu indah." Dengan air mata yang mengalir, Maya membalas, "Aku akan selalu mencintaimu, Arga."
Dalam pelukan senja, Arga menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan Maya dengan kenangan yang tak terlupakan. Maya merasa hancur, tetapi dia tahu bahwa Arga ingin dia melanjutkan hidup dan menemukan kebahagiaan. Maya berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan terus melukis dan menginspirasi orang lain dengan kisah cinta mereka. Setelah kepergian Arga, Maya merasa kehilangan yang mendalam. Namun, dia menemukan kekuatan dalam kenangan mereka bersama. Maya terus melukis, dan setiap lukisannya menceritakan kisah cinta mereka. Pameran lukisannya menjadi sangat terkenal, dan banyak orang terinspirasi oleh kisah cinta Maya dan Arga. Maya juga mulai berbicara di berbagai acara, berbagi kisah cinta mereka dan bagaimana dia menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Banyak orang merasa terinspirasi oleh keberanian dan keteguhan hati Maya. Maya mendirikan sebuah yayasan untuk membantu orang-orang yang menderita penyakit yang sama dengan Arga. Yayasan ini menjadi warisan cinta mereka, membantu banyak orang dan memberikan harapan. Maya merasa bahwa meskipun Arga telah pergi, cinta mereka akan selalu hidup dalam setiap tindakan kebaikan yang dilakukan oleh yayasan tersebut. Maya terus melukis dan menginspirasi orang lain dengan kisah cinta mereka. Dia merasa bahwa cinta mereka telah memberikan makna yang mendalam dalam hidupnya dan hidup banyak orang lainnya. Dalam setiap senja yang dia lihat, Maya selalu teringat akan Arga dan cinta mereka yang abadi. Setelah kepergian Arga, Maya merasa kehilangan yang mendalam. Hari-harinya terasa hampa tanpa kehadiran Arga. Setiap sudut kota kecil itu mengingatkannya pada momen-momen indah yang mereka habiskan bersama. Namun, Maya tahu bahwa Arga ingin dia melanjutkan hidup dan menemukan kebahagiaan. Maya mulai melukis lagi, meskipun awalnya sulit. Setiap goresan kuas di kanvasnya terasa seperti menghidupkan kembali kenangan bersama Arga. Dia melukis pemandangan senja yang mereka nikmati bersama, lembah bunga liar yang mereka kunjungi, dan potret Arga dengan senyum lembutnya. Lukisan-lukisan ini menjadi cara bagi Maya untuk merasakan kehadiran Arga di sisinya. Pameran lukisan Maya menjadi sangat terkenal. Banyak orang yang datang untuk melihat karya-karyanya dan mendengar kisah cinta yang menginspirasi di balik setiap lukisan. Maya mulai berbicara di berbagai acara, berbagi kisah cinta mereka dan bagaimana dia menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Banyak orang merasa terinspirasi oleh keberanian dan keteguhan hati Maya. Maya juga mendirikan sebuah yayasan untuk membantu orang-orang yang menderita penyakit yang sama dengan Arga. Yayasan ini menjadi warisan cinta mereka, membantu banyak orang dan memberikan harapan. Maya merasa bahwa meskipun Arga telah pergi, cinta mereka akan selalu hidup dalam setiap tindakan kebaikan yang dilakukan oleh yayasan tersebut. Yayasan ini tidak hanya memberikan bantuan medis, tetapi juga dukungan emosional bagi pasien dan keluarga mereka. Maya sering mengunjungi pasien dan berbagi kisah cintanya dengan Arga, memberikan semangat dan harapan kepada mereka. Dia merasa bahwa dengan membantu orang lain, dia juga menyembuhkan dirinya sendiri. Dalam perjalanannya, Maya bertemu dengan banyak orang baru yang memberikan dukungan dan persahabatan. Salah satunya adalah seorang dokter bernama Raka, yang bekerja di yayasan tersebut. Raka adalah seorang pria yang penuh dedikasi dan empati, selalu siap membantu pasien dengan sepenuh hati. Maya dan Raka menjadi teman dekat. Mereka sering berbicara tentang kehidupan, cinta, dan kehilangan. Raka sangat mengagumi keberanian Maya dan merasa terinspirasi oleh kisah cintanya dengan Arga. Meskipun Maya masih merasakan kesedihan yang mendalam, dia mulai merasakan kebahagiaan dalam persahabatan mereka. Seiring berjalannya waktu, Maya mulai merasakan perasaan yang berbeda terhadap Raka. Dia merasa bersalah karena merasakan cinta lagi setelah kehilangan Arga, tetapi Raka selalu mendukungnya dan memberikan ruang untuk merasakan apa yang dia rasakan. Raka tidak pernah mencoba menggantikan Arga, tetapi dia memberikan cinta dan dukungan yang tulus kepada Maya. Maya akhirnya menyadari bahwa mencintai Raka tidak berarti dia melupakan Arga. Cinta yang dia rasakan untuk Arga akan selalu ada, tetapi dia juga berhak untuk menemukan kebahagiaan lagi. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Maya menerima cinta Raka dan mereka memulai babak baru dalam hidup mereka bersama. Pada suatu senja yang indah, Maya dan Raka duduk di tepi danau yang sama di mana Maya dan Arga sering menghabiskan waktu bersama.
Maya memandang matahari terbenam dengan perasaan damai. Dia tahu bahwa Arga akan selalu menjadi bagian dari hidupnya, tetapi dia juga merasa bahagia dengan cinta yang baru yang dia temukan bersama Raka. Raka memeluk Maya erat-erat dan berbisik, "Aku mencintaimu, Maya. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk mencintaimu." Maya tersenyum dan membalas, "Aku juga mencintaimu, Raka. Terima kasih telah membantuku menemukan kebahagiaan lagi." Dalam pelukan senja, Maya merasa bahwa hidupnya telah lengkap. Dia telah melalui banyak hal, tetapi cinta selalu memberikan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Maya tahu bahwa cinta yang dia rasakan untuk Arga dan Raka akan selalu menjadi bagian dari dirinya, memberikan cahaya dalam setiap langkah yang dia ambil. Setelah memutuskan untuk bersama, Maya dan Raka mulai menjalin kebersamaan yang lebih dalam. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik di yayasan maupun di luar. Raka selalu mendukung Maya dalam setiap langkahnya, baik dalam karir melukisnya maupun dalam kegiatan yayasan. Mereka saling menguatkan dan memberikan semangat satu sama lain. Maya merasa sangat beruntung memiliki Raka dalam hidupnya. Dia adalah sosok yang penuh perhatian dan selalu siap mendengarkan. Raka juga sangat menghargai kenangan Maya dengan Arga dan tidak pernah mencoba menggantikan tempat Arga di hati Maya. Sebaliknya, dia membantu Maya untuk terus mengenang Arga dengan cara yang positif. Seperti hubungan lainnya, Maya dan Raka juga menghadapi tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mereka bisa menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yayasan yang mereka kelola semakin berkembang dan membutuhkan banyak perhatian. Namun, mereka selalu berusaha untuk meluangkan waktu untuk satu sama lain. Maya dan Raka juga belajar untuk menghadapi perbedaan pendapat dengan bijaksana. Mereka selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan jujur dan terbuka, serta mencari solusi bersama. Setiap tantangan yang mereka hadapi justru membuat hubungan mereka semakin kuat. Maya dan Raka juga mengalami banyak momen kebahagiaan bersama. Mereka sering melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang indah, menikmati keindahan alam dan mengabadikan momen-momen tersebut. Raka sering memotret Maya saat dia melukis, dan Maya merasa sangat bahagia bisa berbagi momen-momen tersebut dengan Raka. Suatu hari, Raka mengajak Maya untuk mengunjungi sebuah pameran seni di kota besar. Maya merasa sangat terinspirasi oleh karya-karya seni yang dipamerkan dan merasa semakin termotivasi untuk terus berkarya. Raka selalu mendukung Maya dalam setiap langkahnya dan merasa bangga dengan pencapaian-pencapaian Maya. Setelah beberapa tahun bersama, Raka merasa bahwa sudah saatnya untuk mengambil langkah besar dalam hubungan mereka. Dia memutuskan untuk melamar Maya. Raka merencanakan momen yang sangat spesial di tepi danau tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama. Pada suatu senja yang indah, Raka mengajak Maya untuk duduk di tepi danau. Dengan latar belakang matahari terbenam yang memukau, Raka mengeluarkan cincin dan berkata, "Maya, kamu adalah cahaya dalam hidupku. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menikah denganku?" Maya merasa sangat terharu dan bahagia. Dengan air mata kebahagiaan, dia menjawab, "Ya, Raka. Aku mau menikah denganmu." Pernikahan Maya dan Raka diadakan di lembah bunga liar yang pernah mereka kunjungi bersama. Tempat itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang indah dan suasana yang penuh cinta. Keluarga dan teman-teman mereka hadir untuk merayakan momen bahagia ini. Maya mengenakan gaun pengantin yang sederhana namun elegan, sementara Raka tampak tampan dengan setelan jasnya. Mereka mengucapkan janji suci di hadapan orang-orang yang mereka cintai, berjanji untuk saling mencintai dan mendukung dalam setiap langkah hidup mereka. Setelah pernikahan, Maya dan Raka memulai kehidupan baru mereka sebagai suami istri. Mereka terus bekerja di yayasan dan melanjutkan karya seni mereka. Maya merasa sangat bahagia bisa berbagi hidupnya dengan Raka, dan mereka berdua merasa bahwa cinta mereka semakin kuat setiap harinya. Mereka juga memutuskan untuk memiliki anak dan membesarkan keluarga kecil mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Maya dan Raka merasa bahwa hidup mereka telah lengkap dengan kehadiran anak-anak mereka. Maya dan Raka terus bekerja keras untuk membantu orang lain melalui yayasan mereka.
Mereka merasa bahwa cinta yang mereka rasakan untuk Arga dan satu sama lain telah memberikan makna yang mendalam dalam hidup mereka. Yayasan mereka terus berkembang dan memberikan harapan kepada banyak orang. Maya juga terus melukis dan menginspirasi orang lain dengan karya-karyanya. Setiap lukisan yang dia buat menceritakan kisah cinta dan keberanian, memberikan semangat kepada banyak orang yang melihatnya. Dalam setiap senja yang mereka lihat, Maya dan Raka selalu teringat akan perjalanan cinta mereka yang penuh warna. Mereka merasa bahwa cinta mereka adalah warisan yang abadi, memberikan cahaya dalam setiap langkah hidup mereka. Suatu hari, Raka memutuskan untuk memberikan kejutan kepada Maya dengan memasak makan malam romantis. Meskipun Raka bukanlah seorang koki yang handal, dia ingin mencoba membuat sesuatu yang spesial untuk Maya. Dia memilih resep pasta yang terlihat sederhana dan mulai memasak di dapur. Namun, saat Maya pulang, dia menemukan dapur dalam keadaan berantakan dengan tepung dan saus yang tumpah di mana-mana. Raka terlihat panik mencoba menyelamatkan makan malam yang hampir gosong. Maya tertawa melihat kekacauan itu dan berkata, "Raka, kamu tahu aku mencintaimu, kan? Tapi mungkin kita harus memesan makanan dari luar saja." Raka tersenyum malu dan setuju. Mereka akhirnya menikmati makan malam dengan pizza yang dipesan, sambil tertawa mengingat usaha Raka yang gagal. Pada suatu akhir pekan, Maya dan Raka memutuskan untuk mengunjungi taman hiburan. Mereka mencoba berbagai wahana, dari roller coaster yang mendebarkan hingga rumah hantu yang menakutkan. Namun, momen paling lucu terjadi saat mereka mencoba wahana kincir ria. Saat kincir ria mulai berputar, Raka yang awalnya terlihat tenang tiba-tiba merasa sangat takut pada ketinggian. Dia memegang tangan Maya erat-erat dan menutup mata, sementara Maya tertawa melihat ekspresi wajah Raka yang ketakutan. "Raka, kamu baik-baik saja?" tanya Maya sambil tertawa. "Aku tidak menyangka kincir ria bisa setinggi ini," jawab Raka dengan suara gemetar. Setelah wahana selesai, mereka berdua tertawa terbahak-bahak mengingat momen itu. Raka berjanji untuk tidak naik kincir ria lagi, sementara Maya terus menggoda Raka tentang ketakutannya. Suatu hari, Raka memutuskan untuk membantu Maya di studio lukisnya. Dia ingin mencoba melukis dan melihat apakah dia memiliki bakat seni seperti Maya. Maya memberikan kanvas dan cat kepada Raka, dan mereka mulai melukis bersama. Namun, Raka yang tidak terbiasa melukis, tanpa sengaja menumpahkan cat ke seluruh kanvas dan bahkan ke dirinya sendiri. Maya tertawa melihat Raka yang berlumuran cat dan berkata, "Raka, kamu lebih terlihat seperti karya seni daripada pelukis." Raka tertawa dan berkata, "Mungkin aku harus tetap berpegang pada fotografi saja." Mereka berdua tertawa dan membersihkan kekacauan bersama-sama. Meskipun hasil lukisan Raka tidak sempurna, mereka menikmati momen tersebut dan merasa semakin dekat satu sama lain. Salah satu momen paling romantis dalam hubungan Maya dan Raka adalah saat mereka menghabiskan waktu bersama di tepi danau. Pada suatu senja yang indah, Raka mengajak Maya untuk duduk di tepi danau, tempat yang penuh kenangan bagi mereka. Matahari terbenam dengan warna-warna emas dan merah yang memukau, menciptakan suasana yang sangat romantis. Raka memegang tangan Maya dan berkata, "Maya, setiap kali aku melihat senja, aku selalu teringat akan cinta kita. Kamu adalah cahaya dalam hidupku, dan aku sangat bersyukur bisa bersamamu." Maya tersenyum dan membalas, "Aku juga merasa sangat beruntung memiliki kamu, Raka. Cinta kita adalah hadiah terindah dalam hidupku." Mereka berdua duduk berdekatan, menikmati keindahan senja sambil berbagi ciuman lembut. Momen itu terasa begitu sempurna dan penuh cinta. Suatu pagi, Maya terbangun dan menemukan sebuah surat di samping tempat tidurnya. Surat itu ditulis oleh Raka, penuh dengan kata-kata cinta dan penghargaan. Raka menulis tentang betapa dia mencintai Maya dan betapa berartinya Maya dalam hidupnya. Maya merasa sangat terharu membaca surat itu. Dia merasa bahwa Raka selalu tahu cara membuatnya merasa istimewa dan dicintai. Surat itu menjadi salah satu kenangan paling romantis dalam hubungan mereka. Pada suatu malam yang cerah, Raka mengajak Maya untuk makan malam di bawah bintang. Mereka pergi ke sebuah tempat terpencil di pegunungan, jauh dari keramaian kota. Raka telah menyiapkan makan malam romantis dengan lilin dan bunga-bunga.
Mereka duduk di atas selimut, menikmati makanan lezat sambil memandang langit yang dipenuhi bintang. Raka memeluk Maya dan berkata, "Maya, malam ini adalah malam yang sempurna. Aku ingin kita selalu bersama, menikmati setiap momen seperti ini." Maya merasa sangat bahagia dan berkata, "Aku juga ingin kita selalu bersama, Raka. Kamu adalah segalanya bagiku." Mereka berdua menikmati malam itu dengan penuh cinta, merasa bahwa dunia hanya milik mereka berdua. Pada ulang tahun Maya, Raka memberikan hadiah yang sangat spesial. Dia memberikan sebuah lukisan yang dia buat sendiri, menggambarkan momen pertama kali mereka bertemu di tepi danau. Meskipun Raka bukan seorang pelukis yang handal, lukisan itu penuh dengan cinta dan usaha. Maya merasa sangat terharu dan berkata, "Raka, ini adalah hadiah terindah yang pernah aku terima. Terima kasih telah membuat hari ini begitu istimewa." Raka tersenyum dan berkata, "Aku ingin kamu selalu ingat momen pertama kita bertemu, karena itu adalah awal dari cinta kita yang indah." Maya memeluk Raka erat-erat, merasa sangat bahagia dan dicintai. Salah satu momen paling menyedihkan dalam hidup Maya adalah kehilangan Arga. Meskipun ini terjadi sebelum dia bersama Raka, kehilangan ini meninggalkan luka yang mendalam di hati Maya. Setiap kali dia merindukan Arga, Maya merasa kesedihan yang mendalam. Namun, dia menemukan kekuatan dalam kenangan mereka bersama dan dalam cinta yang dia temukan dengan Raka. Suatu hari, Raka mulai merasa tidak enak badan. Awalnya, mereka mengira itu hanya kelelahan biasa, tetapi setelah beberapa minggu, kondisinya tidak membaik. Raka memutuskan untuk pergi ke dokter dan menjalani serangkaian pemeriksaan. Hasilnya menunjukkan bahwa Raka menderita penyakit yang memerlukan perawatan intensif. Maya merasa sangat khawatir dan sedih melihat Raka harus menghadapi penyakit ini. Dia berusaha untuk tetap kuat dan mendukung Raka dalam setiap langkah perawatannya. Mereka berdua menghadapi masa-masa sulit bersama, tetapi cinta mereka memberikan kekuatan untuk terus berjuang. Setelah beberapa tahun menikah, Maya dan Raka memutuskan untuk memiliki anak. Mereka sangat bersemangat dan bahagia saat mengetahui bahwa Maya hamil. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pada trimester pertama, Maya mengalami keguguran. Maya merasa sangat hancur dan bersedih. Raka juga merasa kehilangan yang mendalam, tetapi dia berusaha untuk tetap kuat demi Maya. Mereka berdua saling mendukung dan mencoba untuk mengatasi kesedihan bersama. Meskipun momen ini sangat sulit, mereka menemukan kekuatan dalam cinta mereka dan berjanji untuk tidak menyerah. Suatu ketika, Raka harus pergi ke luar negeri untuk urusan pekerjaan selama beberapa bulan. Meskipun mereka tahu bahwa ini hanya sementara, perpisahan ini sangat berat bagi mereka berdua. Maya merasa kesepian tanpa kehadiran Raka, dan Raka juga merindukan Maya setiap hari. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi melalui telepon dan video call, tetapi tetap saja, jarak membuat mereka merasa sedih. Namun, mereka berdua berjanji untuk tetap kuat dan menantikan saat-saat mereka bisa bersama lagi. Meskipun menghadapi banyak momen sedih, Maya dan Raka selalu menemukan cara untuk mengatasi kesedihan bersama. Mereka saling mendukung dan memberikan kekuatan satu sama lain. Setiap tantangan yang mereka hadapi justru membuat cinta mereka semakin kuat. Maya dan Raka belajar bahwa dalam setiap hubungan, ada saat-saat bahagia dan sedih. Namun, cinta yang tulus dan pengertian selalu memberikan kekuatan untuk menghadapi segala rintangan. Mereka merasa bahwa setiap momen, baik bahagia maupun sedih, adalah bagian dari perjalanan cinta mereka yang indah. Ketika Raka didiagnosis dengan penyakit yang memerlukan perawatan intensif, Maya merasa sangat khawatir. Namun, dia bertekad untuk mendukung Raka dalam setiap langkah perawatannya. Mereka berdua memutuskan untuk menghadapi situasi ini bersama-sama, dengan penuh keberanian dan cinta. Maya sering menemani Raka ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Dia selalu berada di sisi Raka, memberikan semangat dan dukungan. Mereka juga mencari informasi tentang penyakit tersebut dan berbicara dengan dokter untuk memahami perawatan terbaik yang bisa dilakukan. Di rumah, Maya menciptakan lingkungan yang nyaman dan penuh kasih sayang untuk Raka. Dia memastikan bahwa Raka mendapatkan makanan yang sehat dan cukup istirahat.
Mereka juga sering berbicara tentang perasaan mereka, saling menguatkan dan memberikan dukungan emosional. Kehilangan kehamilan adalah salah satu momen paling sulit dalam hidup Maya dan Raka. Mereka merasa sangat hancur dan sedih. Namun, mereka berdua berusaha untuk tetap kuat dan saling mendukung. Maya dan Raka berbicara tentang perasaan mereka secara terbuka. Mereka tidak menyembunyikan kesedihan mereka, tetapi juga berusaha untuk menemukan cara untuk mengatasi rasa sakit tersebut. Mereka mencari dukungan dari keluarga dan teman-teman, serta berbicara dengan konselor untuk membantu mereka melalui masa sulit ini. Mereka juga menemukan cara untuk mengenang bayi yang mereka kehilangan. Maya melukis sebuah lukisan yang menggambarkan harapan dan cinta mereka untuk bayi tersebut. Lukisan itu menjadi simbol kekuatan dan cinta mereka, serta pengingat bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi kesedihan ini. Ketika Raka harus pergi ke luar negeri untuk urusan pekerjaan, Maya merasa sangat kesepian. Namun, mereka berdua berusaha untuk tetap berkomunikasi dan menjaga hubungan mereka tetap kuat. Mereka sering berbicara melalui telepon dan video call, berbagi cerita tentang hari-hari mereka dan saling memberikan dukungan. Maya juga menemukan cara untuk tetap sibuk dan produktif selama Raka pergi. Dia fokus pada pekerjaannya di yayasan dan melukis, serta menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman-teman. Raka juga berusaha untuk tetap terlibat dalam kehidupan Maya, meskipun dari jarak jauh. Ketika Raka akhirnya kembali, mereka merasa sangat bahagia bisa bersama lagi. Perpisahan sementara ini membuat mereka semakin menghargai waktu yang mereka miliki bersama dan memperkuat cinta mereka. Maya dan Raka selalu berusaha untuk menghadapi setiap tantangan bersama-sama. Mereka belajar untuk berkomunikasi dengan jujur dan terbuka, serta mencari solusi bersama. Mereka juga selalu mendukung satu sama lain dalam setiap langkah hidup mereka. Mereka menemukan bahwa cinta dan pengertian adalah kunci untuk menghadapi masa-masa sulit. Dengan saling mendukung dan memberikan kekuatan satu sama lain, mereka mampu melewati setiap rintangan dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen.